Kelas 11 yang berbahagia. Mudah-mudahan semuanya masih tetap semangat untuk bisa mengikuti pembelajaran kimia daring dengan baik. Pembelajaran kimia kita pada hari ini akan melanjutkan pembahasan tentang kesetimbangan kimia pada minggu yang lalu, yaitu tentang konstanta atau tetapan kesetimbangan. Selesai pembelajaran ini diharapkan kalian memahami konsep dari konstanta kesetimbangan, kemudian bisa melakukan perhitungan tentang konstanta kesetimbangan dengan data konsentrasi. Untuk lebih lengkapnya, marilah perhatikan slide presentasi sebagai berikut. Seperti sudah kita pelajari minggu yang lalu bahwa syarat suatu reaksi itu setimbang. Yang pertama adalah reaksi itu bersifat reversible atau dapat balik dengan kelajuan reaksi ke kanan atau pembentukan hasil reaksi sama dengan kelajuan reaksi ke kiri, terbentuknya bereaksi kembali. Sistem kesetimbangan bersifat dinamis, artinya secara makroskopis, secara kasat mata, tidak terjadi perubahan pada sistem kesetimbangan. Tetapi secara mikroskopis, secara partikel molekuler, terjadi perubahan secara terus-menerus. Dan biasanya sistem kesetimbangan pada umumnya itu berlaku atau berlangsung pada wadah tertutup atau sistem tertutup. Nah, apa yang dimaksud dengan tetapan kesetimbangan? Marilah kita lanjutkan, perhatikan presentasi sebagai berikut. Secara umum, reaksi kesetimbangan memiliki dua jenis tetapan kesetimbangan. Yang pertama adalah tetapan kesetimbangan dengan data konsentrasi yang dinotasikan sebagai Kc, sedangkan yang kedua adalah tetapan kesetimbangan dengan data tekanan yang dinotasikan sebagai Kp. K itu konstanta, P-nya itu adalah tekanan. Untuk harga Kp khusus dimiliki oleh kesetimbangan dalam wujud atau dengan fase gas. Nah, sebagai analogi, mari kita kembali mengingat sedikit konsep kesetimbangan seperti minggu yang lalu. Kita anggap bahwa air dalam pipa U ini, air di dalam pipa U ini sebagai sistem yang setimbang. Tinggi air di kaki pipa U yang sebelah kiri kita sebut dengan H1, sedangkan yang sebelah kanan kita sebut dengan H2. Kalau sistem kesetimbangan ini diganggu atau dilakukan suatu aksi, misalnya air di kaki yang di sebelah kiri ditambah atau dikurangi, maka akan terjadi perubahan pada sistem kesetimbangan dengan terbentuknya kesetimbangan baru. Jadi kalau suatu sistem kesetimbangan dilakukan suatu aksi seperti kemarin yang sudah kita bahas bahwa aksi itu ada perubahan konsentrasi, perubahan tekanan, volume, kemudian perubahan suhu, termasuk juga katalisator untuk mempercepat terjadinya proses kesetimbangan. Demikian juga pada sistem kesetimbangan ini jika dilakukan suatu aksi, maka aksi itu akan kesetimbangan akan berubah sedemikian untuk memperkecil pengaruh aksi. Tetapi perlu dicatat bahwa sistem kesetimbangan walaupun dilakukan suatu aksi, maka tetap akan terjadi perbandingan antara, sebagai analogi sini, perbandingan antara tinggi air pada kaki yang di sebelah kiri dengan sebelah kanan, kalau kita sebut sebagai konstantanya, maka K itu adalah tinggi air di sebelah kiri, di sebelah kanan, jadi tinggi air di kaki yang di sebelah kanan, dibagi dengan kaki yang sebelah kiri, itu kalau kita hitung
atau tingginya, berapa sentimeter tingginya, maka kalau kita hitung nilainya akan tetap 1. Walaupun ini diganggu, misalnya airnya dikurangi atau ditambah, tetap perbandingan tinggi air di kedua kaki ini, tetap perbandingannya adalah 1. Itu yang dimaksud dengan konstanta. Nilainya selalu konstan, tidak akan mengalami perubahan, walaupun dalam sistem kesetimbangan itu diganggu. Dengan kata lain, dalam analogi pipa U ini, air bisa ditambah atau dikurangi, tetapi konstantanya tetap nilainya adalah 1. Jadi, konstanta kesetimbangan secara matematis dapat dinyatakan dengan persamaan. Sebagai contoh, ada zat P bereaksi dengan zat Q menghasilkan R ditambah S. Sedangkan A, B, C, D ini adalah koefisien daripada reaksinya. Ini adalah reaksi yang bersifat homogen, artinya semua fasenya adalah gas. Maka konstanta kesetimbangan dapat dinyatakan dengan persamaan adalah hasil kali konsentrasi asil dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi bereaksi dipangkatkan juga dengan koefisiennya. Ini terjadi pada keadaan setimbang. Sekali lagi, konsentrasi asil dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi bereaksi. Jadi yang di ruas kanan dibagi dengan di ruas kiri, sama-sama dipangkatkan dengan koefisiennya. Itu terjadi pada keadaan setimbang. Jadi yang dipakai untuk perhitungan itu adalah sistem atau konsentrasi zat pada keadaan setimbang. Jadi konsentrasi satuannya adalah molar. Tanda kurung siku ini artinya konsentrasi, satuannya adalah mol per liter. Perlu dicatat, harga konstanta kesetimbangan hanya ditentukan oleh zat yang wujudnya gas atau larutan. Kenapa demikian? Karena zat yang wujudnya padat atau cair tidak menentukan harga K karena wujud padat dan cair itu dianggap konsentrasinya tetap. Jadi yang menentukan harga K ini adalah zat yang fasenya gas, ya, fasenya gas atau yang dinotasikan dengan G, atau fasenya adalah larutan, aki. Sedangkan yang notasinya S dan L, padat dan cair, tidak menentukan harga K karena konsentrasinya tetap. Misal, ada sebuah reaksi yang heterogen misalnya kalsium karbonat ini terurai menghasilkan batu kapur dan gas CO2 dalam keadaan setimbang, maka harga Kc-nya ditentukan berdasarkan dari konsentrasi CO2 yang dihasilkan. Jadi yang menentukan harga Kc-nya itu adalah konsentrasi CO2-nya saja. Kenapa demikian? Karena kalsium karbonat wujudnya padat, sedangkan kalsium oksida juga wujudnya padat. Jadi kalau reaksi seperti ini, kesetimbangan seperti ini yang wujudnya berbeda atau fasenya berbeda, ini disebut dengan sistem kesetimbangan heterogen. Seperti sudah dijelaskan tadi bahwa sistem kesetimbangan itu ada dua jenis. Kalau fasenya sama, dalam reaksi kesetimbangan itu fasenya sama, maka kesetimbangan itu disebut dengan kesetimbangan yang homogen. Sedangkan fasenya berbeda atau tidak sama, maka disebut dengan kesetimbangan heterogen. Nah, ini sebagai contohnya, pada reaksi pertama adalah kesetimbangan homogen.
Artinya fasenya semua gas, ini gas, ini gas, ini gas. Atau demikian juga kalau misalnya larutan, larutan semuanya. Yang jelas bahwa yang pertama ini adalah homogen, sedangkan yang kedua adalah heterogen. Kenapa heterogen? Ada yang wujudnya padat atau fasenya padat, ada gas, ada padat, ada juga gas. Ini namanya kesetimbangan heterogen. Nah, seperti tadi, harga konstanta kesetimbangan hanya ditentukan oleh zat yang wujudnya gas atau larutan, yang dinotasikan sebagai G atau Aki. Nah, jadi gas itu notasinya G, sedangkan larutan notasinya adalah Aki atau aqua. Nah, coba nanti Anda latih untuk membuat persamaan konstanta kesetimbangan harga Kc dari reaksi-reaksi berikut. Nah, kalau kita bedakan yang seperti tadi, bahwa reaksi pertama ini adalah reaksi homogen, yang kedua ini juga homogen, yang ketiga homogen juga, yang keempat, nah, coba perhatikan fasenya ini adalah heterogen, sedangkan yang kelima adalah yang heterogen. Ada yang larutan, ada yang cair, ada padat, ada larutan, heterogen. Nah, coba kalian buat nanti sebentar ini persamaannya seperti apa. Misal nomor 1, harga Kc sama dengan konsentrasi NH3 pangkat 2 dibagi dengan konsentrasi N2 kali konsentrasi H2 pangkat 3. Jadi hasil reaksi dibagi dengan konsentrasi bereaksi sama-sama dipangkatkan dengan koefisien reaksinya. Bagaimana kita bisa menghitung harga K atau harga Kc atau menentukan harga konstanta kesetimbangan dengan data konsentrasi? Perhatikan, ini contoh soal sebagai berikut. Dalam wadah tertutup dengan volume 1 liter, terdapat 5 mol gas NH3. Dibiarkan mengurai menurut persamaan reaksi sebagai berikut. Ini persamaan reaksinya, 2NH3 setimbang menghasilkan N2 nitrogen ditambah dengan 3 gas hidrogen. Jika pada keadaan setimbang terdapat dengan 1 mol gas N2, maka tentukan harga tetapan kesetimbangannya. Jadi pada keadaan setimbang dihasilkan sebesar 1 mol gas nitrogen. Tentukan harga tetapan kesetimbangannya. Jadi untuk penyelesaiannya, terlebih dahulu kita tuliskan dulu reaksinya kembali. Tuliskan reaksinya dan perhatikan dari koefisien reaksinya. Jadi mungkin sebentar kalian sudah tahu bagaimana menuliskan persamaannya kan. Yang penting Kc sama dengan konsentrasi hasil reaksi dikalikan ya konsentrasi N2 kali konsentrasi H2 pangkat 3 dibagi dengan konsentrasi NH3 pangkat 2. Itu persamaannya. Sedangkan tahapan perhitungannya, yang pertama kita tulis dulu mula-mula. Mula-mula ini artinya reaksi belum berlangsung. Pada keadaan awal, apa yang terdapat di dalam wadah tersebut. Seperti dalam soal dijelaskan, semula atau mula-mula terdapat 5 mol gas NH3. Kita tulis di bawah NH3-nya 5 mol. Sedangkan ini belum dihasilkan. Kenapa belum dihasilkan? Karena belum bereaksi atau belum mengalami peruraian. Jadi N2-nya belum terbentuk, H2 juga belum terbentuk. Dia hanya terbentuk jika sudah bereaksi. Yang kedua bereaksi. Yang ketiga baru setimbang. Pada saat dia setimbang, pada saat setimbang ini ditandai bahwa terdapat 1 mol gas N2.
1 mol ini adalah hasil penguraian dari NH3. Ini 1 mol. Nih ketentuan soalnya. Tadi semula ada 5 mol, kemudian pada keadaan setimbang ada 1 mol. Bagaimana kita menghitung yang lain? Jadi perhitungan yang lain dari 1 mol ini kita pindahkan ke atas. 1 mol ini artinya hasil penguraian atau hasil reaksi dari NH3 ini menjadi N2 dan H2. Hasil reaksi penguraian dari NH3. Jadi menghasilkan 1 mol. Kalau N2-nya 1 mol, H2-nya berapa? Lihat perbandingannya, 3:1. Kalau yang 1 ini 1, yang 3 berapa? 3 mol. Jadi H2 yang dihasilkan adalah 3 mol. Kemudian baru ke depan. Nih, kalau ini misalnya 1 mol, NH3 yang bereaksi berapa? 1:2, berarti 2 mol. Dari sini asalnya, ini 1, ke atas ini 1. Kemudian lihat perbandingan koefisiennya, ini 1:3:2. Yang 1 ini adalah 1 mol, yang 3 ini 3 mol, yang 2 ini adalah 2 mol. Kemudian N2 yang dihasilkan adalah 1 mol, H2 yang dihasilkan adalah 3 mol. Sedangkan untuk NH3, karena dia bereaksi, maka pada keadaan setimbang adalah sisanya. 3 mol ini adalah sisanya. Dapat dari mana? 5 mol adalah NH3 mula-mula dikurangi dengan NH3 yang bereaksi atau yang terurai. 5 kurang 2 adalah 3. Ini adalah zat yang ada pada keadaan setimbang. Jadi NH3-nya terdapat 3 mol, N2-nya 1 mol, sedangkan H2-nya adalah 3 mol. Ini pada keadaan setimbang. Hasil reaksi ini adalah hasil dari penguraian NH3, sedangkan NH3 pada keadaan setimbang ini adalah sisa. Ya. Jangan perhatikan NH3-nya adalah sisa, reaksinya itu adalah sisa, artinya dari yang mula-mula, mol mula-mula dikurangi dengan mol yang bereaksi. Jadi sisanya ini, bukan 2-nya dipakai, tapi 3. Nah, kita tentukan sekarang konsentrasinya. Kalau tadi volume wadahnya 1 liter, maka konsentrasi NH3 adalah 3/1, 3 molar. N2-nya 1 ini, 1/1, 1 molar. Kemudian H2-nya adalah 3/1, 3 molar. Kenapa 1? Karena volume wadahnya adalah 1 liter. Kemudian kita tulis rumusnya. Kita tuliskan persamaannya seperti tadi adalah konsentrasi hasil kali konsentrasi hasil reaksi dipangkatkan dengan koefisien dibagi dengan konsentrasi bereaksi dipangkat dengan koefisien pada keadaan setimbang. Nih, kita masukkan nilai-nilainya. Ini adalah 1 molar, 3 molar, sedangkan H3-nya 3 molar. Kalau kita hitung, 3/3 kan 27, kali 1 ya 27, 3 kuadrat adalah 9, dia hasilnya adalah 3. Demikianlah, mungkin bisa dipahami dengan baik. Kalau sebentar belum dipahami, nanti bisa diulang pemutaran videonya. Nanti bisa mulai dari awal. Kita lanjutkan dulu dengan soal yang kedua. Misalnya ini soal yang kedua. Dalam bejana 2 liter, terdapat 5 mol gas HCl, dibiarkan mengurai menurut persamaan reaksi 2 HCl, setimbang, menghasilkan gas hidrogen dan gas klor. Jika pada keadaan setimbang terdapat 3 mol gas HCl, 3 mol gas HCl pada keadaan setimbang, maka tentukan konstanta kesetimbangannya. 5 mol gas HCl ini adalah mula-mulanya, sedangkan 3 mol HCl-nya adalah sisanya. Jadi sisa seperti tadi adalah mula-mula dikurangi dengan yang bereaksi. Sama seperti tadi perhitungannya, kita buat dulu persamaan reaksinya, kemudian kita buat mula-mula, yang ada apa mula-mula?
adalah 5 mol HCl, kita tulis di bawah HCl-nya, ini belum terbentuk. Kemudian bereaksi, harus timbang. Nah, yang menjadi patokan dalam soal itu adalah HCl sisanya ini. HCl sisanya adalah 3 mol. Yang bereaksi berapa? Kalau mula-mula 5, kemudian setimbangnya 3, sisanya 3. Berapa yang bereaksi? 5 kurang 3, hasilnya 2. Jadi 2 tambah 3, ini 5 ke atas. Ini yang bereaksi. Jadi ada 2 mol HCl yang bereaksi. Kemudian kalau 2 mol HCl yang bereaksi, berapa H2 yang dihasilkan? Ya, perbandingannya 2:1:1, berarti ini 1 mol, 1 mol. Ini, coba perhatikan ini. Dari sini asalnya ada 5 mol mula-mula, kemudian pada saat setimbang ada 3 mol. Artinya sisanya 3 mol yang bereaksi 2. Yang bereaksi 2 yang dihasilkan 1. Ini dihasilkan 1 mol. Kenapa? Dari perbandingan koefisien ini. 2:1:1. Kalau yang bereaksi itu adalah 2 mol, berarti yang hasilkan 1 mol, 1 mol. Ini pindahkan ke bawah. Ini adalah hasil dari reaksinya. Nah, inilah zat yang ada dalam keadaan setimbang. Kemudian kita buat konsentrasi masing-masing. HCl 3 mol dibagi 2 liter. Kenapa 2 liter? Karena volume wadahnya sekarang 2 liter. Hasilnya 1,5 molar, hasilnya setengah molar. Kemudian buat persamaannya. Ini persamaannya. Konsentrasi hasil reaksi yang di sebelah kanan, ini kan yang hasil reaksi. Konsentrasi hasil reaksi dipangkatkan dengan koefisien, karena koefisiennya 1, ini tidak ditulis, dibagi dengan konsentrasi bereaksi sisa, dipangkatkan juga dengan koefisiennya. Masukkan nilainya, dihitung, di setengah kali setengah 0,25, 1,5 kuadrat 2,25. Nanti kalau kita hitung hasilnya adalah 0,11. Demikianlah para siswa sekalian, sudah dijelaskan tadi bagaimana kita menentukan konstanta kesetimbangan dengan data konsentrasi. Silahkan kerjakan soalnya, diupload di kantong tugas Google Classroom. Selamat belajar.